Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Informatika untuk kelas 3 IAS 19 di materi jaringan komputer. Untuk pertemuan 4 kali ini kita akan membicarakan mengenai DNS dan juga web server. Sebenarnya ada juga routing, tapi kayak nanti kalau misalkan kelamaan untuk videonya, nanti akan saya kirim versi PDF-nya aja di websitenya. Oke, untuk pertama kita langsung masuk aja ke materinya. Oke, untuk pertama kita membutuhkan 3 server. Server ini masing-masing punya fungsinya sendiri. Untuk server pertama, ini digunakan untuk DNS-nya. Yang kedua nanti ini buat mailnya. Yang ketiga ini buat DHCP-nya. Oke. Nah, di sini kita setting dulu IP-nya. Untuk IP address di sini kita akan setting IP address di sini 2 mulainya. Karena nanti untuk IP address 1 kita akan menggunakan untuk default gateway-nya. Nah, di sini kita masuk ke DNS-nya. Nah, DNS kita onin dulu. Nah, name ini adalah digunakan untuk nama domainnya. Jadi misalnya nanti saya mau domainnya namanya nama kita masing-masing. Lalu untuk addressnya nanti kita bisa pakai di sini address dari servernya. Maka berarti addressnya 192.168.1.1. Kita add. Udah masuk. Kalau sudah masuk, saya cek HTTP-nya. Nah, di sini untuk activity kalian. Jadi ini kita ganti bagian Cisco pakai tracer ke nama masing-masing. Oke, kalau udah kita save, yes, lalu kita tutup. Nah, selanjutnya kita buka untuk mailnya. Di sini untuk server mail, kita settingan configuration juga. Tadi 1 dan 2 udah dipakai, berarti kita taruh di 3 gitu ya. Dengan default gateway-nya pakainya 1. Nah, terus di sini kita akan pakai yang namanya untuk email. Nah, email di sini kita domain name. Nah, domain name ini digunakan untuk nama dari sebelah @-nya. Kalau kita misalkan kayak fadilakbar@gmail.com. Nah, di sini kita mau misalkan @-nya akbar.com. Udah, jangan lupa di-set dulu. Kalau udah di sini kita akan bikin yang namanya user untuk dengan domain akbar.com. Di sini kita bikin misalkan PC1, passwordnya PC1, kita tambah. Lalu PC2 dengan passwordnya PC2, klik tambah dengan PC3 dan juga passwordnya PC3 gitu ya, kita tambah. Nah, kalau udah saya tutup. Selanjutnya kita akan bikin yang namanya DHCP-nya gitu ya. Kita kembali ke desktopnya. Tadi kan udah ke 1 2 3, maka di sini 4. Lalu kita di sini dengan default gateway-nya sama, yaitu 1 gitu ya. Lalu kita jangan lupa setting di DHCP-nya. Kita on dulu. Dengan default gateway-nya itu 1 dan DNS server itu dari yang IP address yang ini, berarti 2. Nah, lalu start IP address-nya tadi kan 1, 2, 3 dan 4 sudah dipakai untuk masing-masing server IP address-nya, maka kita akan mulai startnya dari 5. Kalau sudah 5, ini maksimum numbernya sebenarnya bisa dirubah biar nggak usah banyak-banyak, kita pakai 5 aja. Nah, udah, kalau udah di save bisa keluar. Lalu kita tambahkan switch di sini. Kita pakai 2 switch. Nah, lalu kita pakai juga 3 perangkat gitu ya untuk ngeceknya. Kita kira udah connect belum sih? Nah, kita connect dulu. Jangan lupa untuk yang berbeda perangkat kita pakai yang straight through. Oke. Untuk yang sama perangkatnya kita pakai crossover. Nah, ini untuk PC berarti kita makainya yang straight lagi. Oke. Nah, kalau udah gini kita akan melakukan setting IP address-nya pada setiap PC-nya dulu. Di sini kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Klik DHCP-nya karena kita pakai DHCP ya. Nah, kita tunggu. Oke, DHCP failed, IP is being used. Oke. Berarti dia belum terkonek, kita tunggu aja. Ntar mereka fix sendiri. Coba. Oke, kita cek lagi di sininya. Kalau yakin udah bener. Ada yang salah nggak? Udah on. Default gateway mulainya dari 5. Kita save.
Kalau udah, coba lagi. Oke, request successful ya. Lalu coba lagi. Oke. Lalu kita coba lagi. Nah, berarti ini udah connect semua ya. Udah connect semua. Kita buka. Jadi yang pertama ini kita mau ngecek nih, dia bisa buka nggak web browsernya sesuai dengan yang DNS-nya gitu ya. Coba panggil. Tadi kan domainnya namanya akbar.com. Nah, di sini muncul nih Fadil Akbar Syariahnya. Tadi kita rubah di sini, yang bagian di indeksnya ya. Nah, ini ya, Fadil Akbar Syariah ini ya. Kita tutup. Di sini bisa. Kita coba di PC 2. Sisi selanjutnya akbar.com bisa. Lalu untuk selanjutnya juga akbar.com go. Nah, ini bisa juga. Nah, selanjutnya kita mau ngecek nih, kita mau kirim email ke masing-masing komputer. Dan kita juga punya mail servernya ya. Nah, kita masuk ke email. Nah, di sini ada nama dari nama usernya aja. Jadi kayak misalkan kalian sini PC1 dengan email addressnya PC1 tadi kan akbar.com ya nama domain email kita, dengan incoming mail servernya itu dari server IP addressnya dari server 7 ini ya. Tadi kan kalau nggak salah itu 3 ya. Ya bukan sih, coba kita cek dulu ya. Oke, 3 ya IP addressnya ya. Oke, IP addressnya 3. Dengan username ini kita dari yang ada di kita masukin tadi di server mail. Berarti di sini ada PC1 dengan passwordnya PC1. Save. Udah masuk. Juga kita bikin juga sama. Namanya PC2 @akbar.com dengan ini 3. Dengan username PC3, passwordnya PC2, passwordnya PC2. Udah save. Kita buka di sini. Web browser, ke web browser lagi. Ke email PC3 @akbar.com. Incomingnya sama, incomingnya 3. Waktunya juga 3 dengan PC3. Lalu kita save. Nah, selanjutnya kita mau ngecek nih, kita bisa nggak nge-emailin satu sama lain gitu ya. Kita coba cek. Sini kita email. Nah, di sini kita bisa bikin email baru dengan cara mencet compose. Lalu di sini di sini kita pakai PC, kita mau kirim ke PC2 dengan domain akbar.com. Subjeknya misalkan Lepti gitu ya. Dengan message-nya Lepti, kita klik send. Nah, kita cek. Coba tadi PC2 ini ya. Kita setting PC2. Walaupun namanya PC7 tapi kita pakai PC2 di sini. Kok jadi gini? Sebentar. Oke. Nah, sini kita cek di emailnya, masuk gak sih? Nah, ini masuk nih dari PC1 Akbar, subjeknya Lepti dengan message-nya Lepti gitu ya. Nah, kita coba dari PC2. Kita kirim compose to PC1 @akbar.com, subjek Lepti, isinya Lepti juga misalkan send. Nah, kita cek juga di PC6 ini yang namanya PC2 gitu ya sebenarnya. Ini cuma namanya aja sebenarnya agak berubah. Kita cek receive, maka akan keluar yang namanya PC2 gitu ya. Oke, kita coba cek di PC3. PC3 bisa nggak masuk? Kita coba ke PC2 @akbar.com, subjeknya Lepti juga, message-nya Lepti. Oke, kita kirim ke PC2 tadi ya. PC2 masuk dari PC3 Lepti juga dengan nih Lepti gitu ya. Nah, kita coba dari PC2 ke PC3 coba ya. Kita compose PC3 @akbar.com dengan subjeknya Akbar, isinya misalkan nama saya Fadilah Akbar gitu ya. Coba send. Cek di PC3 nya, ke email, receive. Nah, berarti udah masuk semua ya. Nah, mungkin itu aja. Jadi untuk pertemuan terakhir ini kita ada menggunakan DNS tadi ya. DNS lalu ada email, dan yang ketiga ini untuk DHCP nya, lalu 3 perangkat ini ya. Nah, untuk yang bagian routing nanti kita akan saya kasih dalam bentuk PDF aja.
Mungkin nanti ada di lab TI-nya ya, di websitenya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau ada mau nanya-nanya bisa tinggal di Jimit aja seperti biasa. Terima kasih.